Ketemu lagi dengan saya kali ini. Pada video kali ini saya akan coba memberikan tip menghitung corporate income tax, termasuk bagaimana pencatatan atau penjurnalannya. Sebelum kita masuk bagaimana perhitungannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan corporate income tax. Corporate income tax atau pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau pajak untuk suatu badan yang berbentuk perusahaan. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Secara sederhana, hitung seluruh penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Ini perusahaan menghitung berapa sih penghasilannya yang diperoleh dalam 1 tahun. Misalnya tahun 2022 mulai Januari sampai Desember itu dihitung atau direkap. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat atau dibebankan di perusahaan tersebut. Ini setelah dikurangi biaya tentu akan menghasilkan laba komersil. Ini pendapatan perusahaan dikurangi biaya-biaya, kemudian akan menghasilkan laba secara komersil. Kemudian laba komersil ini akan dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laba fiskal. Laba fiskal ini kali tarif, maka inilah yang menjadi perhitungan corporate income tax. Contoh perhitungan sederhananya adalah sebagai berikut. Laba komersil atau laba akuntansi yang sudah kita dapatkan tadi, penghasilan dikurangin biaya-biaya, misalnya 1.249.326.371. Kemudian kita lakukan koreksi fiskal. Ini koreksi fiskal ada dua, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Perbedaan temporer ini hanya perbedaan waktu, yaitu misalnya ada penyusutan aset tetap atau cadangan penurunan nilai piutang. Di sini contoh, misalnya penyusutan aset tetap ada perbedaan 85 juta 44.034 rupiah. Kemudian ada cadangan penurunan nilai piutang itu 25 juta. Kemudian perbedaan tetap ini memang antara akuntansi dan pajak terjadi perbedaan atau biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan. Ini contohnya misalnya penghasilan final, pendapatan bunga ini dah dikenakan final, akan kita kurangkan dari pendapatan. Kemudian biaya entertain memang menurut akuntansi tidak bisa, sumbangan juga begitu, sehingga laba akuntansi dikurangin perbedaan atau koreksi fiskal, sehingga menurut pajak labanya adalah 1.794.948 rupiah. Ini untuk mendapatkan pajak yang dibayar atau CIT, corporate income tax, adalah laba menurut pajak dikalikan tarif saat ini adalah 22%. Nah, ini kita kalikan hanya dalam bentuk ratusan atau ininya tidak diperhitungkan. Artinya 948 ini kita anggap jadi ribuan. Itu menurut peraturan perpajakan. Sehingga terdapat corporate income tax sebesar 304.874.680 rupiah. Kemudian selanjutnya laba menurut pajak, dan setelah kita kalikan tarif terdapat corporate
corporate income tax 304 juta sekian, kemudian kita kurangin kredit pajak yang ada di perusahaan kita yang sudah kita bayar maupun yang dipotong, yaitu PPh 22, PPh pasal 22, yaitu PPh atas perdagangan atau impor barang, atau PPh pekerjaan dengan pemerintah, itu ada potongan PPh pasal 22. Mungkin kalau teman-teman atau adik-adik sana ingin tahu seperti apa PPh 23, nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Kemudian ada PPh 20 pasal 23 yang sudah dipotong oleh pihak lain, ini dikurangi. Kemudian PPh pasal 24 ini adalah penghasilan yang di luar negeri yang sudah dipotong. Ini juga kalau mungkin ada yang ingin tahu seperti apa perhitungan PPh 24 ini akan saya buatkan di video selanjutnya. Kemudian PPh pasal 25 ini adalah cicilan yang kita lakukan berdasarkan perhitungan corporate income tax tahun sebelumnya. Ini misalnya contoh di sini PPh 22 pasal 22 15 juta, kemudian PPh pasal 23 158 juta, kemudian PPh pasal 25 yang kita cicil 72 juta, sehingga terdapat kurang bayar sebesar 59.874.680. Nah, inilah yang akan kita bayar. Kemudian bagaimana cara pencatatan atau jurnalnya? Ini penjurnalannya adalah seperti ini. Ini corporate income tax masuk di laba rugi, nanti PNL, laporan PNL, kemudian PPh atau prepaid pasal pajak pasal 22 ini yang kita catat tadinya di debit, kita kredit sebesar 15 juta. Kemudian prepaid tax pasal 23 ini yang dipotong oleh pihak lain, kita kredit. Demikian juga prepaid tax pasal 25 yang tadinya di debit, kita kredit sebesar 72 juta. Kemudian tax payable yang muncul sebesar sisihnya yaitu 59.874.680 rupiah. Inilah pajak yang terutang yang merupakan corporate income tax yang harus dibayar sebelum pelaporan SPT badan tersebut. Mungkin demikian hitungan sederhananya. Mungkin tambahan, jika kita sudah mahir untuk pekerjaan ini, berapa kira-kira penghasilan atau fee yang kita dapat? Kalau di tempat saya ini mungkin tergantung besar kecilnya perusahaan yang kita hitung corporate income tax-nya. Di tempat saya berkisar antara 10 juta sampai 50 juta. Ya, ini lumayan kan, dapat fee sebesar itu. Ya, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Untuk kami lebih semangat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.